Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyhuran, serta keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi ya Tuhan. Punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami, Engkaulah juru selamat kami. Engkau di atas segala-galanya. Kami bersyukur, terima kasih buat kasih-Mu yang sempurna, yang sudah mengantar, memimpin, melindungi, memberkati dan menyelamatkan kami semua anak-anak-Mu. Dari sejak awal kami ada di muka bumi ini, juga dari sejak awal kami memasuki tahun 2021 1 Januari sampai hari ini Rabu malam tanggal 29 Desember 2021. Tuhan Yesus, tuntun kami Bapa, pimpin dan pelihara kami sampai kami memasuki kerajaan surga kekal selama-lamanya. Dan kami akan sama-sama menjalani tahun 2021 sampai tanggal 31 Desember 2021. Tinggal 2 hari lagi Bapa. Setelah itu kami memasuki tahun yang baru 1 Januari 2022. Tuhan akan menyertai kami, dan Kau memakai hidup kami untuk lebih sungguh melayani Engkau, berkenan menyenangkan hati Engkau, sampai kami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Melayani lebih sungguh. Amin. Haleluya. Melayani Tuhan Yesus lebih sungguh. Amin. Haleluya. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Amin. Haleluya. Mengasihi lebih sungguh. Amin. Haleluya. Mengasihi oh lebih sungguh. Amin. Amin. Haleluya. Oh Tuhan lebih dulu, haleluya, mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Amin. Haleluya. Mengampuni oh lebih sungguh. Amin. Haleluya. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Amin. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Amin. Dalam Matius pasal 20 ayat 28, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Tuhan mau supaya kita melayani Tuhan lebih sungguh. Amin. Haleluya. Mengasihi lebih sungguh. Amin. Haleluya. Mengasihi lebih sungguh. Amin. Haleluya. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku,
mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Amin, haleluya. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Amin, haleluya. Mengampuni, mengampuni, oh, lebih sungguh. Amin, haleluya. Tuhan lebih dulu, amin, mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Amin, haleluya. Tuhan Yesus lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa, sebab Engkau sangat baik. Engkau berfirman dalam Matius pasal 20-28 bahwa seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bahkan Engkau sudah memberikan nyawa Engkau Tuhan, berkorban untuk kami Bapa. Ini sebagai bukti Engkau sangat mencintai kami. Engkau melayani kami, seharusnya kami yang melayani Engkau Tuhan, tapi kasih-Mu sempurna. Dan Engkau sudah mengajar kami tentang mengasihi, mengasihi lebih sungguh kepada Tuhan. Sebab Engkau berfirman dalam Yohanes 13 ayat 34-35, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu kamu saling mengasihi, sama seperti aku, Tuhan, lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Engkau berfirman Bapa, ayat yang ke-35 Yohanes 13, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mari kita sebagai bukti kita cinta Tuhan Yesus, kita mau ikuti perintah Tuhan. Sebab Tuhan berfirman dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku mengasihi Engkau Yesus, kita semua mengasihi Tuhan. Maka marilah kita ikuti perintah Tuhan Yesus, yaitu yang pertama melayani. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh, mengasihi. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Yang ketiga, mengampuni. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Dalam Matius pasal 6, doa Bapa kami, kita berdoa kepada Tuhan seperti yang Tuhan anjurkan buat kita, seperti doa Bapa kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Kita berdoa, kita minta ampun sama Tuhan, karena ternyata Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Marilah kita saling mengampuni. Kita ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengampuni. Oh Tuhan, lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Amin. Tuhan Yesus, ampuni hamba yang berdosa ini.
Layakkan sebentar kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kuduskan tubuh jiwa roh kami Bapa. Layakkan sebentar kami dibentuk, diproses oleh firman-Mu, sehingga kami menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba menurutmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sebab kasih Tuhan sempurna memelihara kita menjelang hari akhir kita di tahun 2021. Karena kita saat ini ada di Rabu malam tanggal 29 Desember 2021. Berarti tinggal 2 hari lagi kita sama-sama mau ibadah. Ucapan syukur kepada Tuhan pada tanggal 31 Desember 2021. Karena kita bersyukur kalau Tuhan sudah menyertai, memelihara, memberkati, melindungi, dan menyelamatkan kita. Dari 1 Januari 2021 sampai akhirnya pada tanggal 31 Desember 2021. 365 hari kurang lebih. Tuhan sudah jaga, lindungi kita. Mari kita lebih cinta Tuhan, lebih mengasihi Tuhan. Amin. Mari kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca satu rutin. Kemarin malam kita baca 1 Korintus pasal 8. Sekarang terus kita menginjak berurutan 1 Korintus pasal yang ke-9. Demikian firman Tuhan dari ayat 1 sampai 27. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukankah rasul, tapi bagi kamu adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah materai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami yang mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atau biaya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, jangan engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengerik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal itu ditulis. Yaitu pembaca harus membaca dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh baginya. Jadi, jika kami telah meneburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kamu punya hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu, sebaliknya kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian, sebab aku lebih suka mati daripada. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegang diri, sebab itu adalah keharusan bagiku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukan yang menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi kan aku melakukan bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itulah tugas penyelenggaraan yang ditanggungnya kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikian bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup tidak di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup
di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu yang aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Amin. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27 terakhir. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya aku sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin, puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan sudah kita baca. Bapak, saudara semua, Bapak, Ibu, saudara semua diberkati Tuhan. Yang mari kita mau setia kepada Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, dan paling penting mari himbauan dari saya, karena saya mau ingin menjadi setia kepada Yesus. Kita mau cinta Tuhan Yesus, dan kita mau taat menjadi pelaku firman Tuhan. Dan Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara semua. Kalau kita lihat di sini, Rasul Paulus cerita tentang permasalahan dirinya dan berkaitan dengan Tuhan. Coba kita lihat sini. Memang Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan menggembalakan domba-domba. Sama juga Rasul Paulus sama seperti kita semua. Dia adalah hamba Tuhan, juga merangkap sebagai gembala atas domba-domba. Banyak kritikan, banyak tantangan, banyak halangan, banyak rintangan dalam pelayanan. Menjadi seorang hamba Tuhan memang tidak gampang, apalagi menjadi seorang gembala. Rasul Paulus katakan di ayat yang ketiga, inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Menjadi seorang hamba Tuhan banyak kritikan, apalagi menjadi seorang gembala, memimpin sekian puluh orang, memimpin sekian ratus orang, bahkan gembala menjadi ribuan banyak domba-domba. Tidak mudah, Pak. Karena Bapak Ibu, masing-masing orang punya karakter yang berbeda, punya latar belakang berbeda, memiliki sifat karakter, pengalaman yang berbeda, pendidikan, semua beraneka ragam. Demikian berarti waktu bangsa Israel dipimpin Musa, Musa serba salah. Sehingga Musa akhirnya tidak diizinkan Tuhan masuk dalam pertanian perjanjian, karena banyak kesalahan dari seorang Musa yang menggembalkan domba-domba bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu, tidak mudah Bapak Ibu menjadi seorang gembala domba-domba. Banyak kritikan, banyak tantangan, banyak hal yang benar-benar menyakitkan. Padahal kalau kita lihat Bapak Ibu, Rasul Paulus selalu menaburkan benih rohani kepada domba-domba, tapi mungkin menghadapi tantangan. Sehingga Rasul Paulus katakan di ayat 11, jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Jadi memang benar Bapak Ibu, seperti saya sebagai hamba Tuhan tidak punya pekerjaan apapun selain hanya melayani pekerjaan Tuhan. Tidak punya bisnis, tidak punya income yang lain. Tapi income saya itu apa? Saya hidup dari iman kepada Tuhan Yesus. Dan ada beberapa anak Tuhan yang begitu mencintai Tuhan, bisa mempersembahkan apapun berkat Tuhan. Itulah ciri seorang hamba Tuhan. Maksud Rasul Paulus demikian, bahwa kalau kita hidup dari Injil, maka sebaiknya itulah perintah Tuhan. Seperti di ayat 14, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Ini perintah Tuhan. Seperti saya sebagai hamba Tuhan memberitakan Injil, menggembalakan domba, tentu wajar kalau domba atas 5 berkat Tuhan, gak ada salahnya untuk memberikan berkat. Jadi saya memberikan berkat rohani, saya juga menerima berkat jasmani. Itu wajar. Ada hukum Newton ketiga, ada aksi sama dengan reaksi. Ada hukum tabur, hukum tuai. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan tidak pernah meminta-minta, tapi saya hanya minta kepada Tuhan. Dan saya meminta kepada Bapak Ibu Saudara, marilah ikuti firman Tuhan. Kita mau setia kepada Tuhan, kita mau cinta Tuhan, dan kita mau taat kepada Tuhan. Karena apa?
saya sebagai hamba Tuhan menjadi hamba semua orang, supaya dengan tujuan saya dengan tulus saya beritakan firman Tuhan tanpa ada upah. Saya tidak mengharapkan adanya itu dibayar, untuk tidak. Tapi Tuhan gerakan kalau ada anak Tuhan 1, 2 orang, ada berapa yang memberikan berkat. Itu berkat Tuhan yang berlimpah kepada Bapak Ibu Saudara semua. Kan Tuhan berfirman dalam Kisah Rasul 20 ayat 35, itu perintah Tuhan. Lebih baik memberi daripada menerima. Karena apa yang kita kerjakan itu tidak sia-sia. Apa yang kita kerjakan buat Tuhan itu pasti tercatat dalam buku hayat kehidupan. Oleh itu saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu, tolong dibantu di dalam doa supaya saya diberikan kekuatan, kesembuhan. Termasuk saya sendiri tidak pernah sakit, tapi karena kecapean, suara serak itu bisa terjadi. Karena saya kemarin kan pelayanan Natal ya, di daerah kota Jember, ya kurang tidur, kurang istirahat, segala macam tantangan, berbagai macam halangan, hambatan, tantangan-tantangan, perjuangan dalam pelayanan, itu pasti saya hadapi. Menghadapi segala macam domba-domba dengan segala macam karakter saya hadapi. Akhirnya suara saya sampai serak. Puji Tuhan, biarpun saya suara serak, tetap saya cinta Tuhan melayani. Tuhan pelihara hidup saya. Yang penting jangan sampai tidak ada suara. Kalau tidak ada suara, Bapak Ibu, tidak bisa saya menyanyi, tidak saya beritakan Injil. Tolong bawa di dalam doa. Dan saya percaya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Dan Tuhan memberkati saya juga. Karena apa, Bapak Ibu? Dalam Rasul Paulus katakan di ayat ke-27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tertolak. Demikian kehidupan saya. Jangan sampai saya aktif memberitakan Injil, saya tertolak. Tidak, dalam nama Yesus, saya benar-benar cinta Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Tuhan lihat hati saya, bahwa saya ingin menjadi hamba Tuhan yang benar, tanpa pamrih, setia sampai akhir, setia sampai saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Senantiasa saya doakan Bapak Ibu, biar Bapak Ibu semua saudara melayani, mengasihi, mengampuni, hidup seperti perintah Tuhan Yesus, sehingga hidup kita dilayakkan masuk dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu saudara semua diberkati Tuhan. Melayani lebih sungguh. Mari kita melayani Tuhan di tahun 2022. Melayani lebih sungguh. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Mengasihi dan mengampuni. Mengasihi lebih sungguh. Amin. Haleluya. Mengasihi lebih sungguh. Marilah kita lebih dulu Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Mari mengampuni lebih sungguh. Amin. Haleluya. Mengampuni lebih sungguh. Tidak boleh ada dendam, tidak boleh ada dengki. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Saya kasih satu ayat terakhir Bapak Ibu ya, tertulis dalam kitab Kolose, Bapak Ibu, sebagai terakhir. Kitab Kolose pasal 3 ayat 12, 13, 14, 15. Demikian firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang kan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, sama kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah kamu
Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.